Hai guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya akan bicarakan rekomendasi PC gaming ya 6-30 juta dari Ryzen ya, pakai CPU Ryzen kayak gitu. Untuk Intel 2 hari setelah video ini keluar ya, saya akan khusus ya tentang Intel. Untuk sekarang AMD dulu kayak gitu. Oke, jujur pas saya lihat kemarin untuk CPU-CPU dari Ryzen terutama ya, susah banget ya, soalnya kebanyakan pada kosong ya, terutama untuk menengah ke bawah kebanyakan kosong. Jadi agak susah. Dan lagi untuk masalah harga, ini saya cek terakhir adalah tanggal 21 November ya, hari Sabtu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan harga, lihat lagi ya, soalnya untuk ketersediaan barang pun takutnya 1-2 minggu ke depan itu udah nggak ada barangnya. Tapi intinya yang saya temukan ya untuk sekarang yang kalian bisa rakit untuk sekarang adalah ini. Oke, yang pertama yang paling murah dulu. Di sini untuk CPU pakai Ryzen 5 3400G. Ya, paling murah di sini pakai Ryzen 5 ya. Kenapa? Karena untuk Ryzen 3 3200G barangnya pada kosong. Kalau ada harganya lebay di kisaran 2 jutaan. Jadi kalau 2 juta mendingan pakai Ryzen 5 aja ya, di kisaran 2,7 juta kayak gitu. Ini 4 core 8 thread, pakai iGPU ya, udah ada iGPU-nya yaitu Vega 11. Oke, yang selanjutnya adalah motherboard. Di sini pakai MSI B45M Pro M2 Max kayak gitu. Untuk masalah mereknya kalian mau pakai ASRock atau mau pakai Asus atau Gigabyte dan lain-lain itu bebas ya. Ini hanya contoh aja. Harganya 1,2 jutaan. Nah, untuk RAM di sini pakai Gel Epo Potenza AMD Edition ya. 2x4GB 2666 MHz. Ini paling murah ya. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih tinggi, pakai ada ya yang Gel Epo Orion kayak gitu sama AMD edisi. Di situ 3000 MHz ya, jadi lebih bagus kayak gitu. Untuk VGA di sini pakai iGPU ya, Vega 11. Untuk SSD ya di sini pakai Adata SU650 yang 120GB yang paling dasar kayak gitu. Kalau kalian pakai yang 240 atau yang 500GB itu balik lagi terserah kalian. Tapi saya masukkan dulu yang paling murah aja ya, yang paling dasar. Harganya 250 ribuan ya. Untuk merek terserah kalian ya. Untuk harddisk di sini masukkan dulu yang 500GB, soalnya butuh untuk data game kayak gitu. Untuk harddisknya di sini yang rekondisi ya, biar yang murah. Cuman kalau kalian pengen yang lebih aman, mendingan pakai yang resmi. Nah, untuk yang ini harganya di kisaran 200.000 ya, banyak yang lebih murah kayak gitu. Tapi saya sarankan hanya untuk data game ya. Jadi kalau ada masalah apapun yang hilangnya cuma data game aja. Oke, untuk power supply di sini pakai Cooler Master Elite 500 watt ya, P4 80 plus. Harganya 600 ribuan. Sama paling dasar sebenarnya ketinggian ya untuk Ryzen 3400G pakai yang 500 watt, cuman biar kalau kalian nanti misalkan mau upgrade nggak harus ganti PSU lagi. Untuk casing di sini bebas ya. Itu tergantung kesukaan kalian. Harganya saya masukin dulu 500.000. Oke, total jadi 5.970 kayak gitu ya. Pakai RAM yang 8GB kayak gitu, 6 juta kurang. Kalau pakai RAM yang 16GB di kisaran 6.380. Nah, untuk PC ini ya bisa dipakai game, tapi bukan yang terbaik karena sebagus apapun Vega 11 ya, tetap itu iGPU ya. Makanya itu yang paling murah ya. 6 juta adalah PC dari Ryzen termurah yang bisa kalian rakit sekarang. Karena seperti yang saya bilang tadi, CPU-nya kebanyakan kosong. Jadi itu yang paling murah. Nah, kalau yang pengen bener-bener gamenya lebih bagus kayak gitu, langsung ke yang kedua. Nah, di sini untuk CPU pakai Ryzen 3100 ya. Ryzen 3 3100. Untuk harga di sini 2 jutaan, cuman untuk Ryzen 3100 pas kemarin saya lihat ada yang 1.800.000, ada yang 1.900.000, cuman kebanyakan harus belinya sepaket kayak gitu. Jadi harus sama motherboardnya. Nah, di situ agak bete juga ya kalau gitu, soalnya kadang di tiap toko itu persediaan motherboard beda-beda. Kalau di situ motherboard yang kamu ingin nggak ada, itu jadi bingung juga.
Makanya agak bete ya untuk sekarang memilih CPU Ryzen. Lebih ke ketersediaan barang pada langka itu barangnya. Oke, bawa dulu 2 juta ya. Untuk motherboard sama dengan yang tadi ya, MSI B45 1,2 harganya 1.200.000. Untuk RAM di sini pakai GL AMD edisi ya, masih yang Orion yang 16 GB kayak gitu. Harganya 930. Nah, untuk PGA di sini pakai 1650 Super ya. Paling murah itu dari Palit kayak gitu. Harganya 2,6 juta, 2.600.000-an. Untuk SSD dan harddisk masih seperti yang tadi. Untuk PSU sama masih seperti yang tadi, 500 watt cukup ya untuk 1650 Super. Untuk casing sama masih bebas ya, tergantung kalian. Di sini totalnya 8.280.000 kayak gitu. Oke, yang barusan itu tipe yang biasanya. Nah, kalau kalian pengen yang lebih bagus ya, untuk motherboardnya bisa ganti ke B55 kayak gitu. Yang termurah yang bisa saya rekomendasikan adalah ASRock B55M Pro 4. Harganya 1,7 juta ya. Untuk RAM masih sama. Untuk PGA di sini pakai 1660 ya, 1660 Super. Harganya bervariasi, ada yang 3,5, ada yang 3,7, tapi saya ambil dulu yang MSI ya. Itu harganya 4 jutaan. Untuk SSD di sini agak ditambahin ya, yang 240 GB, harganya 400.000. Untuk harddisk sama ya untuk data game. Untuk PSU di sini pakai Be Quiet ya, yang 600 watt. Di sini udah 80 plus bronze ya, harganya 920.000. Itu PSU terbaik ya menurut saya dengan merek yang tinggi juga. Untuk casing masih bebas ya, dimasukkan harganya 500.000. Totalnya 10.680.000. Nah, jadi 10 juta masih pakai Ryzen 3 ya. Nah, sekarang langsung ke PC selanjutnya. Nah, untuk CPU di sini pakai Ryzen 5 3600 XT ya, bukan yang X, bukan yang biasa. Karena untuk yang biasa yang 3600 barangnya susah. Kalau ada pun harganya cukup tinggi ya, hampir mendekati. Jadi mendingan yang XT aja. Untuk motherboard di sini pakai ASRock B55M Steel Legend. Harganya di kisaran 2.350.000 ya. Untuk RAM di sini pakai GL AMD edisi ya, masih yang Orion yang 16 GB kayak gitu. Harganya 930. Untuk PGA di sini pakai GTX 1660 Super ya. Kenapa saya masih pakai 1660 Super? Untuk 2060 itu harganya 5 juta, cuma nanggung ya, mendingan yang super sekali. Cuman yang super harganya 6 juta. Dan daripada beli 2060 Super 6 juta, mendingan pakai RTX 3070 ya, 9 jutaan. Oke, itu kan loncatnya cukup jauh ya, beda 3 juta. Cuman performa bisa 2 kali lipat ya. Makanya di sini saya nggak akan masukkan 2060 ya. Jadi mentok untuk di menengah ke bawah hanya pakai 1660 Super. Untuk SSD di sini pakai yang 480 GB ya. Ya masih yang data itu contoh aja ya, untuk masalah merek terserah lagi ya untuk kalian. Di sini nggak pakai harddisk ya, karena kalau budget segini untuk pemakaian tiap orang berbeda-beda. Jadi untuk harddisk nggak saya masukkan ya. Jadi kalau kamu misalkan pengen 500, pengen 1 tera, pengen 2 tera, itu kan tiap orang berbeda-beda. Jadi saya nggak masukin. Untuk PSU di sini masih pakai Be Quiet ya, sistem yang tadi ya, yang 600 watt. Harganya 920.000, 600 watt udah cukup ya. Untuk casing sama bebas, cuman karena lebih tinggi di sini budgetnya dimasukkan 800.000 ya. Dan untuk cooler ya lebih bagus untuk pakai cooler tambahan ya. Jadi eksternal cooler, bukan yang bawaan dari Ryzen. Oke, di sini pakai cooler Master Liquid ML240L ya, yang P2, harganya di kisaran 1 juta ya, 1.070.000. Untuk yang lebih bagus masih banyak ya, Deepcool Castle 240X yang saya pakai itu sangat-sangat bagus, tapi ini bawa yang paling murah dulu aja. Totalnya di sini 14.720.000 ya, nggak nyampe 15 juta. Tapi misalkan kamu mau sambil pakai editing. Kalau kamu mau sambil editing ya, untuk CPU-nya ganti pakai Ryzen 7 3700X. Itu nambahnya 1,2 jutaan ya. Oke, nah yang selanjutnya ini yang paling tinggi ya. Nah, dari ya kesini loh, Ki. Yuk, ikut. Nah, dari PC-PC yang tadi saya sebutkan, yang paling bagus adalah yang ini ya. Yang tadi jujur, Loki. Ini, yuk.
Yuk. Ikut yuk. Ya. Nah, dari yang tadi ya, itu semua sebenarnya. Atuh Loki dia. Dari mana basah? Hah? Oke, yang selanjutnya adalah yang terbaik ya, yang terbaik, yang termahal. Karena untuk masalah ketiga PC yang tadi itu banyak yang nanggung ya, terutama di CPU, soalnya banyak yang kosong. Nah, jadi untuk yang sekarang, ini menurut saya yang terbaik ya, kayak gitu. Harganya tebak aja. Untuk CPU di sini pakai Ryzen 5600X ya, yang terbaru. Untuk harga stabilnya entah berapa ya, entah 5 juta, entah berapa, tapi di sini yang saya lihat ada 5,7 juta, ada yang 5,5, ada yang hampir 6, tapi bawah tengahnya aja 5,7 juta kayak gitu. CPU-nya ini CPU yang bagus banget ya, bisa ngalahin i9 10900K kayak gitu. Makanya saya pilih yang ini dan fokusnya lebih ke game juga di sini. Untuk motherboard di sini pakai MSI B55 Tomahawk ya, harganya 3,3 juta. Untuk performanya bagus banget ya, kayak gitu untuk MSI Tomahawk ini. Terutama di PRM ya, di pendingin PRM itu sendiri. Jadi saya pilih MSI yang ini. Untuk RAM di sini pakai Corsair Vengeance RGB Pro ya, 16 GB kayak gitu, 2x8, 3600 MHz kayak gitu, 1,6 jutaan ya. Jadi ini yang utamanya lebih ke speednya ya, udah 3600 MHz. Untuk PGA di sini pakai RTX 3070 Ventus 2X ya. Ini yang paling dasar dulu ya, yang paling murah dulu. Harganya di kisaran 9.500.000. Untuk SSD di sini pakai M.2 ya, yang NVMe Adata SX 8200 Pro ya, yang 512 GB. Untuk harddisk balik lagi ya, itu tergantung kalian. Untuk PSU di sini bawa yang paling murah dulu ya, yang menurut saya bagus kayak gitu. Di sini pakai GMX 800 watt GM 800 ya. Di sini udah 80 plus bronze, harganya 970.000. Nah, untuk RTX 3070 sebenarnya di kisaran 650 ya, cuman biar gak terlalu nanggung, ambil yang 800 aja. Ambil yang 750 ya kalau pengen aman, cuman karena ini adanya yang 800 jadi ambil yang 800. Oke. Untuk casing tadi kan bebas ya, tapi di sini ada yang saya rekomendasikan ya, yaitu Cooler Master Masterbox TD 500 mesh. Harganya 1,35 ya. Itu untuk airflow-nya bagus banget, soalnya yang depan bukan tempered glass ya, tapi lubang-lubang jala kayak gitu. Untuk cooler sama seperti yang tadi, Cooler Master Master Liquid ya, dasar aja dulu ya. Harganya 1.070.000. Oke, di sini total 24.840.000. Jadi 25 jutaan. Ini adalah CPU budget terbaik ya dari Ryzen. Oke, ini mahal ya kayak gitu. Cuma dari performa ke harga, menurut saya ini sangat-sangat bagus ya. Karena apa? Untuk RTX 3070 secara teori itu sama dengan 2080 Ti kayak gitu. Dan kalau kalian mau beli 2080 Ti sekarang, itu harganya berapa? Ya, hampir 20 juta kayak gitu. Jadi makanya ini adalah yang terbaik. Nah, untuk yang satu lagi masih pakai CPU yang sama, cuman dengan upgrade sedikit-sedikit. Untuk CPU masih sama ya, masih pakai 5600X. Untuk motherboard masih pakai B55 Tomahawk. Untuk RAM di sini pakai yang 32 GB. Oke, sebenarnya untuk game nggak terlalu butuh 32 GB, tapi kalau harganya segini 16 GB nanggung kayak gitu ya. Jadi lebih bagus kalau pakai yang 32 GB. Untuk PGA masih 3070, cuman yang Gaming X Trio ya, masih dari MSI. Karena yang saya lihat yang cukup murah itu. Soalnya kalau dari Asus itu hampir 14 juta ya. Kalau 14 juta itu mendingan 3080 sekali. Untuk harganya 11 jutaan ya. Ada yang 10.500.000, cuman saya ambil dulu aman aja ya. Jadi di 11 juta. Nah, untuk SSD di sini masih pakai yang 500 GB M.2 NVMe. Cuman udah pakai yang Gen 4 ya. PCIe-nya udah pakai yang Gen 4.
harganya di kisaran 2.050.000 ya dari Corsair kayak gitu, MP600. Untuk harddisk kembali lagi ke kalian. Untuk PSU di sini pakai yang paling bagus ya, yang bikin aman. Soalnya udah nyampe 30 juta, nanggung kalau pakai yang biasa-biasa aja. Di sini pakai Corsair 750 gold ya. Udah modular, bagus banget. Barangnya emang karena udah terkenal juga ya. Paling aman lah, paling bagus ya di kisaran 2 juta menurut saya kayak gitu. Untuk casing di sini pakai Pantex P500A. Ini casingnya terbaru ya kayak gitu, masih hangat. Harganya 2.100.000. Dia bisa vertikal GPU ya, dan untuk airflow-nya juga sangat-sangat bagus. Untuk yang lebih murah ada yang 1,5 juta, cuman belum yang mesh ya, yang depannya masih pakai yang tempered glass. Untuk airflow kurang bagus ya. Kayak gitu kalau masih pakai yang tempered glass. Nah, untuk cooler di sini pakai EKWB ya, EKWB EK EAYO yang 360 kayak gitu, harganya 2.700.000 ya. Itu udah bagus banget untuk mendinginkan, terutama kalau misalkan kalian pengen di OC ya, di OC ekstrim kayak gitu. Oke, total semuanya 31.420.000 ya. Mau pakai yang tadi tapi PGA-nya ganti ya ke RTX 3080, harganya sama 30 jutaan. Cuman untuk segini kadang pengen yang lebih bagus ya, untuk tampilan, untuk PGA dan lain-lain kayak gitu. Makanya untuk sekarang menurut saya untuk Ryzen paling bagus di budget menengah ke atas kayak gitu. Untuk menengah ke bawah jujur performa ke harga saya lebih memilih Intel ya untuk sekarang. Makanya untuk Intel mungkin nanti ya 2 harian, 2-3 harian lagi setelah video ini keluar saya akan buatkan kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Semoga terbantu ya. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.